Sebagai mantan redaktur Bahasa Tempo nih, saya mau tanya ke Bapak perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, terutama dari segi kosakata dan kebakuannya. Ya, bahasa Indonesia kan memang asal muasalnya itu kan bahasa Melayu ya dulu, atau bahasa Melayu tinggi lah dulu dipilih untuk menjadi bahasa Indonesia. Akan ada dari Sumpah Pemuda ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saat itulah bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, dan kemudian bukan pada tahun 1945 ya sebagai bahasa negara, karena ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memang asalnya tadi saya sebutkan asal muasalnya dari bahasa Melayu, tapi untuk saat ini perkembangan sudah jauh ya, jauh pesat sekali gitu. Karena tidak hanya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu berasalnya sekarang, tapi juga dari bahasa-bahasa daerah ya. Nah, sekarang ada 700 lebih bahasa daerah di Indonesia itu. Bahasa Melayu hanya salah satu bahasa daerah di Indonesia jadinya sekarang tuh. Samping bahasa daerah ada juga bahasa asing. Bahasa Indonesia menyerap juga bahasa Portugis, kemudian bahasa Belanda, dan belakangan tentu saja bahasa Inggris ya. Selain juga ada bahasa Arab ya, bahasa Arab lewat agama ya. Juga ada lagi bahasa Sanskerta. Banyak sekali gitu kata-kata yang diserap oleh bahasa Indonesia dari lain. Nah, tahun 1953 misalnya ketika dibuat kamus pertama kali bahasa Indonesia, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta gitu, itu ada sekitar berapa ya, 23 ya, sekitar 23.000 kata gitu. Ya, akhir tahun lalu itu, saat ini ya, awal tahun ini ada sekitar 110.000 lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Dulu kan namanya Kamus Umum Bahasa Indonesia, sekarang menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari 110.000 lebih itu ada sekitar 52.000 lebih entry dasar gitu. Di pesat perkembangan. Belum lagi Indonesia juga karena sebagai bahasa negara, perkembangan ulama ejaan ya. Ejaan kita punya pedoman ejaan bahasa Indonesia misalnya, dalam hal linguistik juga perkembangannya pesat yang dipelajari di banyak universitas lah. Bahkan di beberapa universitas di luar negeri gitu, ada berapa sekian puluh negara yang pelajari juga bahasa Indonesia gitu. Pesat sekali ya. Itulah perbedaannya dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah awal dari pembentukan bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia layak jadi bahasa internasional, misalnya sebagai bahasa resmi PBB? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk itu? Bisa ya, bisa, karena syarat untuk menjadi bahasa internasional atau bahasa resmi PBB lah ya, itu penuturnya harus banyak kan. Kalau penuturnya sedikit ya tidak mungkin. Nah, penutur bahasa Indonesia banyak sekali ya. Bahasa Indonesia juga dipelajari di tadi saya sebut puluhan 47, tepatnya 47 negara ya, 47 negara sekali. Kemudian syarat berikutnya, bahasa itu untuk menjadi bahasa internasional tidak boleh sulit dipelajari, harus mudah dipelajari, karena bisa dipakai banyak orang yang mudah dipelajari. Indonesia termasuk yang mudah dipelajari ya. Antara lain ada pembagian kala aku gitu ya. Kalau kita kemarin pergi ya saya pergi sama, kemarin saya pergi, ini saya pergi, besok saya pergi sama gitu. Tidak ada perubahan struktur atau perubahan bentuk kata gitu. Itu antara lain saja gitu. Contoh saja bahwa bahasa Indonesia sebenarnya mudah dipelajari juga ya. Selama ini orang Malaysia ingin agar nama bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu Indonesia. Oh itu ya. Ya itu kan kemauan kita ya. Menurut saya biarin saja mereka maunya begitu kan, yang menentukan kita sendiri yang punya nama kan. Yang beri nama kepada kita kan kita sendiri gitu. Kalau orang ya orang tuanya gitu. Tapi kan itu juga bagian dari diri juga gitu. Orang lain mau menyebut itu silakan saja, karena nggak ada dampaknya juga, nggak ada pengaruhnya gitu. Karena bahasa kita kan sudah diakui sebagai bahasa negara Indonesia, itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional juga bahasa Indonesia ada di konstitusi gitu. Maksudnya nama negaranya negara Melayu Indonesia kan nggak bisa gitu. Begitu juga misalnya bahasa Indonesia.
Kalau bahasa media massa di Indonesia dan Malaysia, bedanya bagaimana, Pak? Ya, bahasa Indonesia juga ya, karena kan kita punya kosakata yang banyak gitu, jadi lebih lebih variatif bahasanya gitu. Lebih variatif. Bahwa penerapannya bisa saja agak menyimpang dari kaidah ya apa boleh dibuat. Tetapi bahasa Indonesia punya kaidah yang kokoh, sebenarnya punya kaidah yang kukuh gitu. Kalau dipelajari betul-betul akan menjadi akan menghasilkan bahasa yang bagus gitu, yang berbeda dengan bahasa lain. Misalnya dengan ya, bahasa Melayu itu bahasa Melayu Malaysia gitu. Media kita, sebagian media yang sifatnya nasional sudah menggunakan itu, sudah memakai bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya. Kaidahnya itu saja kaidah secara jurnalistik itu lebih maju gitu. Karena penutur tadi, karena pembacanya juga penuturnya lebih banyak gitu. Dan juga dalam hal ini orang Malaysia, terutama pemimpin-pemimpin Malaysia agak takut karena kita punya pengaruh gitu. Bahasa Indonesia berpengaruh besar di Malaysia. Selain lewat media itu, mereka juga membaca media Indonesia ya, terutama dengan media online itu. Juga televisi ya, dengan sinetron, mereka menonton sinetron produksi Indonesia. Sehingga mereka sehari-hari kadang menggunakan bahasa Indonesia, bukan sekedar Melayu, tapi bahasa Indonesia gitu. Itu membuat mereka khawatir gitu. Kepada itu, sama saja, perkuat saja bahasa masing-masing di negara, seperti kita memperkuat saja bahasa kita dengan cara ya itu, mengutamakan bahasa dan bangga dengan bahasa sendiri ya. Pengaruh dari luar nggak akan berdampak besar, tidak tidak menjadi negatif, bahkan positif gitu. Pengaruh dari bahasa luar kita serap saja menjadi kekayaan bahasa kita malah. Saya kira sudah cukup ya, Pak, wawancaranya. Terima kasih banyak. Sama-sama.